Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 7 Februari 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Ohirat minta warga lapor jika ada polisi nakal di Gunung Botak, Pulau Buru. Kepolisian Polda Maluku meminta masyarakat Pulau Buru segera melaporkan apabila mengetahui ada oknum polisi yang memanfaatkan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Emrum Ohirat kepada tribunambon.com mengatakan tindakan tersebut tidak bisa ditolerir, terlebih oknum tersebut sampai melukai warga sipil hingga tewas. Bukan hanya itu, pihaknya juga akan bertindak tegas kepada setiap anggota yang menyalahi aturan hukum. Lanjut dikatakan, selama ini polisi tidak pernah bermain-main atas oknum anggota yang memanfaatkan tambang emas Gunung Botak. Dikatakannya oknum Brimob dari Kompi 3 Yonif A pelopor Namlea tersebut saat ini sedang menjalani hukumannya akibat menembak penambang emas Made Nurlatu hingga tewas pada Sabtu 29 Februari 2022 sore. Yang tidak membawa KTP ke Pak untuk didata. Selama ini kan sudah ada beberapa orang yang sudah kita proses, ya, baik itu baru kemarin maupun sebelumnya kan sudah ada yang kita proses. Tentunya kita berharap ke depan tidak ada lagi anggota yang berusaha untuk main-main di sana. Ya. Clear, Gunung Botak harus clear dari penambang ilegal. Kalau ada oknum itu ditindak tegas ya? Kalau ada oknum, kami juga tidak mau tidak menyangkal itu, tetapi memang ada oknum yang disebut oknum karena mereka berusaha untuk memanfaatkan mencari keuntungan di sana. Tentunya apabila masyarakat ada mendapatkan yang demikian, tolong disampaikan atau tolong dilaporkan ke kami akan menindak secara tegas mereka. Oke, siap Pak. Kita beralih ke berita selanjutnya. 7 bulan gaji belum dibayar, puluhan guru honorer di Namlea Pulau Buru kembali turun jalan. Puluhan guru honor kembali turun jalan menagih janji pembayaran gaji honor yang belum dibayarkan pemerintah Kabupaten Buru. Para guru ini hadir bersama para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Forum Kota atau Forkot Namlea. Aksi tersebut digelar di kantor Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Buru, Senin 7 Februari 2022. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Para pengunjuk rasa tengah membawa spanduk bertuliskan "Guru bukan budak, bayar gaji kami". Mereka pun berorasi secara bergantian menyampaikan tuntutan aksi. Di tengah aksi, pengunjuk rasa membakar ban bekas tepat di halaman kantor BPKAD Kabupaten Buru. Alhasil halaman kantor sempat diselimuti asap hitam pekat. Namun tidak berapa lama kemudian sejumlah aparat kepolisian dan petugas Satpol PP memadamkan api itu. Seorang guru honorer, Isman Tasid Jawa, mengungkapkan, aksi kembali digelar lantaran dilaksanakan BPKAD belum juga membayarkan hak mereka. Padahal telah dijanjikan sebelum akan segera menunaikan janji membayar gaji para guru. Dirinya mengungkapkan ada sebanyak 50 orang guru honor yang turun ke jalan untuk berunjuk rasa. Dirinya berharap semoga gaji honorer secepatnya bisa dibayarkan karena para guru sudah memenuhi tanggung jawab mereka. Seperti diberitakan, gaji guru honor di Kabupaten Buru yang belum dibayarkan selama 7 bulan. Rencananya akan dilunasi akhir Januari atau awal Februari 2022. Aksi hari ini kan hanya motif janji. Ada janji yang disampaikan oleh Ketua Kepala Keuangan bahwa gaji honorer yang tertunda selama 7 bulan itu kan mau dibayar pada saat
Awal tahun ini, awal bulan Februari. Makanya sampai sekarang kan belum dibayar ya? itu belum terrealisasi. Maka hari ini kami turun ke keuangan sini untuk menanyakan itu bahwa kapan dibayar. Iya, untuk harapannya terkait ini seperti apa, Bang? Harapannya ya terrealisasi saja dia punya janji, karena 7 bulan itu kan bukan Iya, bukan waktu yang sedikit ya. ini kan kita menuntut hak, kami sudah melaksanakan kewajiban, tetapi hak kami belum terpenuhi. Makanya kami itu datang untuk menuntut keadilan. Yang terutama di sini bukan hanya Tribuners, Kepala BPKAD pastikan gaji guru honor di Buru dibayar lunas pekan ini. Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Buru, Muhammad Huri, pastikan gaji guru honor akan dibayarkan pekan ini. Hal itu menyikapi aksi unjuk rasa yang kembali digelar para guru honorer di halaman kantor BPKAD Senin 7 Februari 2022. Menanggapi hal itu, Koordinator Aksi Fajri Swaib Kaunar mengatakan akan menunggu janji yang diberikan. Kalau belum terrealisasi, maka akan kembali digelar dengan masa yang lebih banyak. Seperti diberitakan, sebanyak 252 guru honor yang belum mendapatkan hak mereka, terhitung 7 bulan sejak bulan Juni 2021. Dengan Kepala BPKAD dan juga Bupati Buru, kira-kira hasil pertemuannya sebenarnya seperti apa? Mungkin bisa jelaskan. Untuk pembayaran gaji honorer sudah disampaikan bahwa hari Jumat Minggu ini akan dibayar. Itu hanya menurut dari BPKAD ya, Kepala BPKAD. Ya kan? Itu menjadi bahan janji buat Katong. Ketika di hari Jumat nantinya beliau tidak melakukan pembayaran gaji honorer sebanyak 525 orang, Katong akan garansikan bahwa Katong Forkot akan melakukan aksi yang lebih daripada hari ini. Oke. Jadi memang itu sudah difikskan bahwa tadi kan ada sempat diinformasikan bahwa masih menunggu dari DPRD. Itu terkait apa? DPRD itu mengenai pembahasan APBD. Jadi tapi yang tadi sudah disampaikan bahwa nanti setelah APBD cair maka langsung dibayarkan. Dibayar. Oke. Jadi yang pastinya itu hari Jumat ini ya? Iya, yang pastinya hari Jumat. Katong hari ini tidak ada urusan dengan pihak manapun. Urusan Katong dengan BPKAD. Urusan Katong dengan BPKAD. Kita beralih ke berita lainnya. Warga segel kantor Desa Taar, Kota Tual, buntut Pilkades belum digelar. Puluhan warga menyegel kantor Desa Taar, Kota Tual sebagai bentuk protes belum dilaksanakannya pemilihan kepala desa atau Pilkades. Penyegelan dilakukan dengan memasang tanda sasi atau larangan berupa daun kelapa tepat di pintu masuk kantor Senin 7 Februari 2022 pagi. Menurut warga setempat, Karel Karmomyanan, 41 tahun, aksi ini digelar lantaran kecewa pemerintah Kota Tual belum juga melaksanakan pemilihan kepala desa. Padahal sudah 5 tahun, aktivitas pemerintahan Desa Taar berjalan tanpa kepala desa. Padahal seharusnya bisa dipercepat, mengingat sudah ada peraturan daerah terkait desa adat. Menurutnya ada kepentingan politik tertentu sehingga proses Pilkades sengaja tidak dilakukan. Selain di Taar, banyak desa yang juga hingga kini terjadi kekosongan bangku kepala desa. Dia pun memberikan batas waktu kepada pemerintah kota hingga Juli mendatang untuk segera menggelar pemilihan kepala desa.
Maluku catat 830 kasus COVID-19. Polisi tingkatkan patroli malam. Kepolisian daerah atau Polda Maluku tingkatkan patroli malam menyusul meningkatnya kasus COVID-19 di Maluku. Provinsi Maluku sendiri menempati urutan 15 penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Emrum Ohirat, mengatakan hal tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Maluku, khususnya di Kota Ambon, yang terkonfirmasi semakin meningkat. Karena berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Maluku, jumlah kasus aktif mencapai 830 kasus. Kota Ambon sebagai penyumbang terbanyak, yakni 728 orang terpapar. Diketahui Kota Ambon yang beberapa waktu lalu adalah zona hijau saat ini kembali masuk ke zona kuning. PPKM level 2 pun sudah diterapkan. Selain itu, anggota yang melakukan patroli malam juga melakukan pemantauan di daerah yang rawan konflik. Hal ini untuk memastikan situasi Kamtibmas di Maluku selalu kondusif. Masyarakat Maluku harus mengetahui bahwa saat ini perkembangan COVID-19 di Maluku cukup tinggi, di mana kemarin posisi Maluku berada pada posisi 15 yang penyebaran COVID. Oleh karenanya, saya berharap kepada masyarakat Maluku agar mari sama-sama kita menjaga diri, proteksi diri, kemudian proteksi lingkungan dan proteksi keluarga dengan cara mengikuti prosedur kesehatan yang selama ini disosialisasikan oleh pemerintah, termasuk TNI Polri, antara lain menjaga jarak, gunakan masker, gunakan masker, kemudian menghindari kerumunan dan sebagainya. Dari tindakan-tindakan polisi sendiri, Pak, ada tindakan-tindakan yang selama ini sudah kita lakukan, antara lain memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Hampir setiap hari anggota kita di lapangan memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan. Ini tentunya kalau himbauan ini tidak ada artinya apabila tanpa ada kesadaran daripada masyarakat, baik itu terhadap proteksi diri sendiri maupun proteksi keluarga. Dian Fritz Nale dinilai hianati rakyat karena tutup kasus korupsi DPRD Ambon 5,3 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Ambon, Dian Fritz Nale dianggap telah mengkhianati rakyat pasca penutupan kasus korupsi DPRD Ambon sebesar 5,3 miliar. Hal ini disampaikan Ketua DPC GMNI Ambon, Adi Suherman Tepwayanan, menanggapi keputusan Kejari itu. Kata dia, Kejari merupakan salah satu lembaga hukum yang sudah seharusnya menjunjung tinggi pilar-pilar keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam fondasi hukum. Sehingga keputusan Kejari menutup kasus korupsi itu mencederai asas hukum. Diberitakan sebelumnya, hilang kabar penanganan kasus dugaan korupsi 5,3 miliar anggaran DPRD Kota Ambon. Kejaksaan Negeri Ambon akhirnya bersuara. Kasus yang diduga melibatkan orang penting di DPRD Kota Ambon ini telah ditutup Kejari Ambon. Pasalnya sebanyak 5,5 miliar telah dikembalikan ke bendahara pemerintah kota selama penyelidikan. Itu bagus, tapi sampaikan juga kepada para pakar bahwa kami DPC GMNI Ambon menilai bahwa penutupan dugaan kasus korupsi senilai 5,3 miliar oleh Kejari tidak berdasar pada hukum apapun. Karena
jika dilihat pada pasal 4 Undang-Undang Tipikor menjelaskan bahwa dengan mengembalikan kerugian negara tidak menghilangkan sanksi hukum apapun. Kemudian dipertegas juga di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2021 tentang dengan bagaimana seseorang mengembalikan kerugian negara walaupun sanksi hukumnya akan dikurangi, tetap akan dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu kami di PCGMI Ambon meminta Kejati untuk kemudian mengevaluasi kinerja Kejati. Memang kita kan ada tahapan yang harus kita lalui. Supir angkot mengeluh trotoar di Terminal Mardika berubah jadi lapak. Pemerintah Kota Ambon kembali membangun ratusan lapak di sepanjang trotoar Jalan Pantai Mardika Ambon. Mulai dari depan trotoar kawasan penjualan daging sapi dan babi hingga jembatan dekat Pasar Losari Ambon. Para pejalan kaki hingga penumpang dan supir angkot trayek Latu Halat mengeluhkan itu. Seperti yang diungkapkan Alex Leka Tompesi yang mempertanyakan alasan pemerintah membangun lapak di atas kawasan pedestrian itu. Menurutnya pembangunan lapak ini akan menyusahkan masyarakat, terkhususnya pejalan kaki yang cukup banyak. Apalagi penumpang trayek Latu Halat yang didominasi pedagang yang membawa banyak barang. Menurutnya bersuara pun tak mungkin didengar. Diketahui pemerintah mulai membangun ratusan lapak sejak akhir Januari 2022 lalu. Sebelumnya juga telah dibangun sebanyak 200 lapak di trotoar kawasan Pantai Losari Ambon. COVID-19 melonjak, pengunjung ACC Ambon turun 30%. Penyebaran COVID-19 di Kota Ambon kembali melonjak 2 pekan terakhir. Pergerakan warga pun mulai dibatasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Dampak pembatasan pun mulai terasa, terkhusus sektor ekonomi. Kepada tribunambon.com, General Manager Ambon City Center atau ACC, Thomas mengakui tingkat pengunjung sudah menurun. Bahkan penurunan sudah mencapai 30%. Pantauan tribunambon.com di lokasi. Suasana mal yang berlokasi di Kecamatan Baguala itu tampak sangat sepi. Sejumlah tenan juga memilih tutup karena kurangnya pengunjung. Bioskop di pusat perbelanjaan andalan warga itu pun terlihat lengang, tanpa seorang pun mengantri. Untuk membantu pemerintah menekan angka penyebaran semakin tinggi, pihak ACC terus mengimbau pengunjung menerapkan protokol kesehatan, termasuk dengan melakukan pemeriksaan kartu vaksin menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Siswa SD dan SMP pengungsi Kariu diperbolehkan sekolah di Aboru. Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah, Askam Tuasikal, bolehkan siswa korban bentrok di Pulau Haruku untuk melanjutkan aktivitas belajar di daerah pengungsian. Namun itu diperuntukkan hanya untuk siswa tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Sementara itu bagi mereka para siswa SMP yang selama ini bersekolah di desa tetangga atau Pelau, disarankan agar bisa bersekolah di SMP yang ada di desa Aboru. Lanjutnya dikatakan, untuk memastikan proses belajar mengajar di desa Aboru berjalan dengan baik, maka dirinya akan mengutus pegawainya untuk turun lapangan,
mengecek langsung praktek pelaksanaan belajar mengajar di sana. Untuk sementara dong laksanakan sekolah di sekolah itu. Jadi kepala sekolah SD Kariu itu dia sudah melaporkan ke beta bahwa sisa-sisa yang eksodus ke Aboro itu nanti sekolah di 3 sekolah itu terdistribusi di 3 sekolah itu. Bisa sekolah gabung masuk di kelas 1 misalnya gabung di 3 sekolah itu masing-masing, atau mereka memilih untuk sekolah siang di salah satu sekolah yang dipandang layak. Nah, seperti itu. Demikian pula yang SMP yang pada saat itu ada sekolah di Ori, sudah dikenal juga diminta untuk masuk di sekolah SMP yang ada di Aboro itu. Nanti untuk pemantauan selanjutnya, besok ada staf yang turun di Aboro untuk melihat apakah proses pelaksanaan sekolah itu berjalan dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Maluku Tengah mulai gelar vaksinasi anak 6-11 tahun. Sosialisasi terus berjalan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Kesehatan sudah memulai pelaksanaan vaksinasi dosis pertama untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di daerah itu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, Zahlul Iksan, menjelaskan, tidak ada jadwal resmi terkait seremoni vaksinasi secara massal. Namun sosialisasi pelaksanaan ke seluruh puskesmas sudah dilakukan, sehingga puskesmas bisa saja memulainya di masing-masing desa atau kelurahan, tergantung kesiapan data dan logistik. Selanjutnya dijelaskan, vaksinasi yang baru diterima Kamis pekan lalu itu sebanyak 20.040 dosis. Sementara target yang harus dicapai sebanyak 42.000 sasaran. Meski demikian, untuk memuluskan kejaran target khusus anak usia sekolah dasar itu, pihaknya juga sementara bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Dalam pelaksanaan nanti, tambah Ihsan, pihaknya menginstruksikan agar para siswa bisa jujur dengan kondisi kesehatan mereka. Baik, untuk vaksinasi anak umur 6-11 kami baru dapat instruksi bahwa itu harus segera dilaksanakan, dan kemarin kalau nggak salah hari Kamis kemarin baru kami menerima logistik untuk vaksin dan bahan habis pakainya, dan kami juga sudah mulai sosialisasikan dan bergerak ke puskesmas untuk pelaksanaan vaksinasi anak, dan saat ini masih bekerja sama dengan instansi Dinas Pendidikan untuk mengumpulkan data sasaran terkait dengan jumlah anak per wilayah puskesmas, per desa, per negeri, yang mungkin ada catatannya di Dinas Pendidikan. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 7 Februari 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.